siap presentasi IMC. Baik, lagu tadi adalah lagu-lagu penyemangat untuk presentasi kita hari ini. Halo, perkenalkan semua, kami dari kelompok Relam Pago. Izinkan kami memanggil rekan-rekan di sini semua adalah rekan Pago. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang IMC Tools, materi yang sangat amat menarik dan gak kalah menariknya dari yang kemarin-kemarin. Tanpa berlama-lama karena materinya cukup banyak dan lumayan dan sangat amat seru nih. Jadi kita langsung aja yuk ke slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah Relam Pago Team yang menyusun materi IMC Tools dengan sangat amat bahagia, kerja lembur bagai kuda. Baik, lanjut. Kita sapa dulu kali ya. Ada Asia, halo Asia. Hai semua. Ada rekan Kia. Pago. Hai Kia. Halo rekan Pago. Ada Aldi. Halo rekan Pago. Anjay. Ada Yaye. Halo rekan Pago. Dan ada Akmal. Hai rekan Pago. Oke, boleh kita langsung masuk ke presentasi kita hari ini. Silakan rekan Akmal, rekan Pago. Baik, terima kasih rekan Sasti. Jadi sebelum kita mulai presentasi, aku mau ngajak teman-teman semua throwback ke masa lalu saat kita masih kecil. Mungkin beberapa teman dari sini ada yang suka main puzzle. Kita kalau beli puzzle tuh biasa kan dalam keadaan rapi ya. Di situ kita acak-acakin terus kita susun kembali kan. Nah, ini juga sama nih kayak IMC. IMC dulu itu berpisah-pisah antara tools yang lain, dari tools yang satu ke tools yang lain. Nah, dengan seiring perkembangan zaman, IMC itu sudah menjadi satu bagian. Seperti puzzle ini, Barbie di samping, sudah menjadi sebuah kesatuan. Mau dilanjut? What is IMC? IMC, Integrated Marketing Communication. Pasti semua anak BC tahu lah yang sudah menjalani semester 3 IMC itu apa. Kalau nggak tahu, wah nggak pernah kelas nih pasti. Nah, ini ada beberapa definisi dari beberapa buku dan tokoh. Yang pertama itu dari Fawcett, Instream, and Andrews. Jadi dia bilang bahwasannya IMC itu sebuah koordinasi elemen promotion mix antara periklanan, PR, sales promotion, personal selling, direct selling, dan online marketing. Dan ini akan dibahas di IMC Tools ke depannya. Dengan elemen lain dari marketing mix seperti produk, place, price, hingga semua elemen berbicara dengan satu suara atau single voice. Nah, yang kedua itu ada proses perencanaan untuk memastikan semua informasi merek, mulai dari produk, layanan, atau organisasi, dan diterima oleh pelanggan atau prospek relevan dan konsisten dari waktu ke waktu. Ini menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016. Yang ketiga, itu ada rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu komunikasi dan menggabungkan ilmu ini untuk memberikan kejelasan atau clarity, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Nah, dari 3 definisi ini kita bisa melihat beberapa key features. Boleh dilanjut? Nah, key feature ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada start with the customer or prospect. Ini tuh maksudnya adalah kita sebagai marketer harus menjadikan customer seorang raja. Kalau kita kenal kan biasanya tamu adalah raja. Tapi kalau di market, kita sebagai marketer itu harus menjadi customer sebagai raja. Terus yang kedua ini juga masih berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu kita harus mendahulukan kebutuhan pelanggan. Kita tuh harus tahu nih kebutuhan mereka tuh apa sih, terus behavior customer kita tuh kayak gimana, habit mereka tuh apa gitu. Terus yang ketiga itu single voice. Single voice ini artinya tuh satu suara, tapi kita harus menyebarkan satu suara ini ke berbagai aspek, yang misalkan ke billboard atau misalkan ke marketing di sosial media dan masih banyak hal lain. Yang ketiga, yang keempat itu build relationship. Nah, itu bersinggungan dengan apa yang ada di definisi tadi di awal. Makanya kan tadi di definisi banyak banget menekankan kata konsistensi. Nah, sebagai contoh build relationship itu kayak gimana sih? Kayak gini misalkan kita membuat campaign selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kita harus selalu konsistensi tuh mengupload konten yang kita sediakan, terus pesannya juga harus konsisten. Terus yang kelima itu efek behavior. Nah, kita sebagai marketer juga harus mempengaruhi perilaku customer kita dalam program yang sudah kita rancang. Lanjut. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor efektif dalam menyampaikan pesan yang disampaikan oleh marketer. Nah, ini tuh dikutip dari buku textbook yang judulnya The Facets Model of Effect. Nah, ini sebenarnya bentuknya bukan bulat, tapi lebih shape-nya tuh lebih ke diamond.
Nah, itu ada beberapa poin. Yang pertama ada perception, itu dari melihat dan mendengar. Emotion itu customer harus merasakan. Yang ketiga itu ada persuasion atau belief. Kita harus menanamkan belief kepada customer supaya dia bisa membeli. Terus cognition, think or understand. Kita harus memperjelas apa yang kita sampaikan. Behavior, act. Kita harus memberikan customer kita supaya di action gitu. Terus association, connect itu berhubungan dengan tadi build relationship. Lanjut. Wah, menarik banget gak sih yang tadi Akmal sampaikan, teman-teman. Sekarang kita masuk nih ke pembahasan utama kita, yaitu IMC Tools. Nah, seperti apa yang udah disampaikan Akmal di awal tadi, layaknya puzzle nih. IMC itu juga mengalami persatuan gitu. Dari dulu yang terpisah-pisah nih, sekarang udah terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Fungsinya agar nantinya komunikasi yang disampaikan, pemasaran disampaikan, itu terjalin efektif. Tapi sesuai dengan topik utama kita IMC Tools, penasaran nggak nih sama IMC Tools? Yuk kita kenalan sama IMC Tools. Yang pertama ada advertising. Ini adalah hal yang paling sering kita jumpai dimanapun, abis di jalanan kita lihat advertising melalui billboard, di papan billboard, kemudian ada kalau kita buka sosial media, kita bisa lihat iklan-iklan itu ada native ads yang sebelumnya pernah kita pelajari juga. Gimana nih kita beli suatu produk, kemudian ada lagi produk itu diiklankan di platform-platform tertentu, dan ada juga iklan TV dan radio karena sifatnya iklan ini untuk mass ya, untuk khalayak ramai massa. Oke, lanjut. Terus kedua ada sales promotion. Siapa nih yang suka banget sama diskon-diskon, kupon-kupon, dan sampel-sampel? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari promosi penjualan. Rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Kalau misalkan teman-teman dipilih untuk pilih salah satu produk, mana yang diskon sama yang enggak, pasti teman-teman matanya tertuju kan, apalagi untuk mungkin untuk beberapa produk yang mahal, ketika di diskon kita langsung nggak ada pikiran lagi nih untuk wah, mumpung diskon nih, kapan lagi kalau nggak beli sekarang? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tools di IMC yang digunakan pada saat ini. Lanjut. Ada personal selling. Nah, personal selling ini lebih secara lisan, terus face to face gitu. Tujuannya untuk membangun emosional, jalinan emosional yang lebih. Teman-teman ngerasa nggak sih ketika ditawarin sama SPG nih, atau enggak misalkan di mall, pernah nggak sih dipepet sama Mbak Jenny pip di sebuah mall? Nah, itu bentuk personal selling. Ngerasa nggak sih kalau kita tuh ditawarin produk lewat orang, itu jadi langsung sulit untuk nolak kayak gitu, kayak oke, apalagi mbaknya baik gitu atau gimana. Nah, itu adalah salah satu personal selling. Nah, tapi personal selling nggak hanya langsung juga, karena sekarang udah digital ya teman-teman, bisa juga bentuknya MLM, seperti itu. Boleh lanjut? Yang terakhir, PR nih, proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik. Jadi fungsinya untuk menciptakan favorable relationship dan favorable public image. Ini dilansir dari bukunya Mbak Penny, maksudnya favorable relationships itu hubungan yang baik dan saling percaya dengan publik. Kalau favorable public image, itu image yang positif di mata publik. Jadi kalau misalkan teman-teman suka ngelihat ada program CSR, nah itu salah satu bagian dari promosi sebuah produk atau jasa atau apapun itu. Nah, fungsinya untuk meraih meraih opini publik biar wah brand ini bagus. Kalau misalkan citranya bagus, maka meningkatkan kepercayaan kita untuk membeli produk itu juga. Oke, boleh dilanjut. Rekan Kia. Masih di mute ya. Masih di mute ya rekan Kia ya. Rekan Kia. Baik, saya lanjut aja ya, rekan Pago. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau nanya nih, rekan Pago di sini udah ada yang pernah gak sih subscribe untuk masukin email biar dapat potongan kayak yang contoh udah aku kasih di sini, dapat potongan 75.000. Kalau yang udah pernah chat ya di komen, tulis di chat. Nah, jadi itu tuh merupakan salah satu contoh dari direct
and database marketing. Nah, jadi direct and database marketing ini tuh adalah tools yang lama sebenarnya. Artinya tools ini tuh emang udah ada sejak zaman dulu, tapi sekarang direct marketing juga ada yang online. Contohnya seperti internet chat, yang ada contoh yang aku kasih di sini juga, terus yang subscribe. Jadi biasanya dalam direct marketing ini perusahaan tuh langsung berhubungan dengan para konsumennya. Nanti mungkin melalui email perusahaan itu akan memberikan informasi kepada rekan-rekan Pago terkait katalog atau informasi tips lainnya. Next. Oke, selanjutnya itu ada events and experiences. Company sponsor activities or program to create relationship with customer. Contohnya nih, event-event yang bisa mendekatkan atau menjalin hubungan antara brand dengan konsumen atau potential konsumen. Misalnya ada event konser atau pameran nih, seperti contohnya Jacklot ini. Intinya dalam event-event itu kita bisa menjadikan event itu sebagai alat untuk kita mengkomunikasikan pesan dari brand yang akan kita bikinkan campaign IMC-nya. Terus di sini juga ada contoh iBox. Nah, di iBox ini kan mungkin kalau teman-teman mau membeli suatu produk Apple, jadi kalian tuh dapat mendapatkan experiences dari kalau kalian mengunjungi iBox. Jadi nanti kalian bisa coba-coba dulu produk yang ada di sana. Mungkin kalau misalkan kalian suka, kalian langsung beli gitu. Next. Oke, yang ke-7 ada online and social media marketing. Jadi online program or activities to engage customer. Karena itu social media tuh memiliki kemampuan untuk kita menciptakan engagement dengan konsumen. Media sosial ini merupakan promosi dari produk atau service yang menggunakan media sosial untuk menjangkau target customer melalui jaringan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, ataupun WhatsApp. Di sini ada contohnya ya. Ini yang kanan ada brand kecil dia menjangkau para audiensnya melalui platform Instagram, dan di yang sebelah kiri ini ada Aiki. Jadi Aiki itu dia menjangkau para target audiensnya melalui aplikasi TikTok. Oke, next. Oke, yang ke-8 atau yang terakhir nih ada mobile marketing. Sebenarnya mobile marketing ini pengembangan dari direct marketing yang tadi pertama aku ngejelasin. Biasanya pemasaran yang dilakukan secara mobile dengan menggunakan cellphone, smartphone, atau tablet itu juga bisa. Contohnya nih kalian tuh pernah gak sih main games terus tiba-tiba ada banner pop-up atau bahkan ada video ads yang muncul. Biasanya tuh Shopee ya, suka banyak kalau di games. Nah, ini tuh termasuk ke dalam in-games marketing. Jadi semakin bagus kualitas gamesnya, pasti semakin banyak peminatnya kan tuh. Nah, dari ketertarikan itu, pemasar mencoba memanfaatkan para pecinta games dengan menyajikan penawaran khusus untuk produk atau layanan dengan iklan games. Terus di sini juga ada contoh yang QR codes marketing. Jadi biasanya itu kan kalau QR code dibaca sama kamera yang ada di handphone ya, pasti langsung dari ketika kalian nge-scan si QR code ini, pasti kalian nanti akan diarahkan ke satu halaman situs web. Apalagi sekarang kan pasti hampir semuanya menggunakan smartphone ya. Jadi ini juga merupakan kesempatan yang bagus nih untuk para pemasar memasarkan brandnya. Terus juga aku pernah dapat telepon nih dari 888, ini kayak pas nerima, ini siapa? Taunya itu Mandiri, karena aku pakai Mandiri kan. Terus dari mereka menawarkan untuk mengikuti asuransi yang bernama Aksa Mandiri itu, gitu. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada case study nih yang akan dijelaskan oleh rekan Pago Asia. Oke, terima kasih rekan Pago Kia. Sekarang, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, di era modern, di era sekarang ini udah modern banget, udah digital di mana-mana, platform pasti udah banyak, jadi rasanya kurang efektif ya kalau misalnya kita mengkomunikasikan pesan dari suatu produk atau brand hanya oleh satu platform atau satu saluran. Jadi makanya itu dibutuhkan IMC ya. Jadi sekarang aku mau ngasih contoh Tokopedia. Tokopedia siapa sih yang nggak tahu? Startup unicorn, salah satu startup unicorn terbesar di Indonesia dan e-commerce nomor 1 di Indonesia gitu. Jadi
Tokopedia ini memanfaatkan ke-8 IMC tools untuk pemasaran mereka. Jadi pertama ada advertising atau periklanan. Jadi mereka bisa mulai banner. Mereka ini juga nih di MRT. Di MRT-nya benar-benar terpampang jelas panjang Tokopedia. Di dalamnya juga ada logo-logo Tokopedia. Dan di banner-banner di sepanjang stasiun MRT-nya juga terpampang Tokopedia kayak gitu. Itu contoh dari advertising. Selain ini juga mungkin banyak di native ads. Kita sering ketemu di Instagram, kalau misalnya kita lagi scroll story, tiba-tiba ada story-nya Tokopedia. Kita suka nggak sadar, tiba-tiba, oh ini iklan ternyata. Kayak gitu sih. Jadi, selain di banner-banner, juga ada di native ads di medsos kita gitu. Untuk sales promotion, ini voucher-voucher yang suka kita temuin di Tokopedia. Apalagi kalau misalnya kita punya aplikasi Tokopedia, suka dapat notif-notif mengenai voucher, potongan diskon, cashback, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk Tokopedia ada WIB, Waktu Indonesia Belanja, yang promonya berlaku untuk di akhir bulan aja. Jadi emang tujuannya untuk para pekerja yang udah tanggal tua nih, tetap bisa belanja di Tokopedia, di WIB ini. Gitu. Next ya, ya. Oke. Yang ketiga ada event and experience. Siapa sih yang nggak tahu Tokopedia TV show? Jadi ini benar-benar ada setiap bulan ya Tokopedia ngadain ini dan ngundang artis-artis berbeda tiap bulannya. Ini pernah loh di acara ulang tahun Tokopedia yang ke-12, Tokopedia mengundang BTS di mana ada di TV show Tokopedia TV show special eventnya di tanggal 17 Agustus. Selanjutnya Tokopedia juga pernah mengadakan event di ICE BSD tanggal 6 sampai 9 Februari 2020 dan banyak lainnya ya event-event ini. Selanjutnya personal selling. Personal selling dari Tokopedia. Wah, Tokopedia ternyata walau e-commerce seperti ini, ternyata Tokopedia memiliki counter. Jadi teman aku pernah sempat ngelewatin counter Tokopedia nih di Jogja. Jadi lagi jalan tiba-tiba loh ada counter Tokopedia. Nah, isi counter Tokopedia tuh benar-benar barcode semua. Jadi kita bisa scan barcode di counter tersebut dan langsung terkoneksi ke produk-produk di Tokopedia kayak gitu. Terus di counter ini juga kita bisa melaporkan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Tokopedia atau kendala. Selanjutnya kita bisa isi pulsa atau isi kuota juga di counter ini kayak gitu ternyata. Terus personal selling satu lagi mungkin ada di beberapa event ada terdapat booth di mana di sini kan orang bakal tertarik ya tentang booth itu dan mungkin akan lebih personal ya dengan antara perusahaan Tokopedia dan customer-nya kayak gitu. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada public relation. Nah, ini Tokopedia sangat gencar ya untuk public relation-nya. Di CSR-nya atau community social CSR itu adalah corporate social responsibility-nya. Dia banyak banget nih Tokopedia. Ada Nakamate, Sapa Nakes, jadi di mana karyawan dari Tokopedia memberi empati, dukungan kepada para nakes. Lalu ada karyawan yang menanam pohon. Lalu ada sumbangan air bersih. Aduh, harus baca data. Oke. Oh, selanjutnya ini yang terbaru ada Tokopedia X Gojek. Ini juga termasuk kegiatan public relation yang dilakukan Tokopedia, di mana 2 startup unicorn terbesar di Indonesia bergabung dan berkolaborasi. Di mana nanti untuk pesan Tokopedia kita bisa mendapatkan paket same day. Jadi emang targetnya seperti itu. Untuk public relation terakhir ada sering mengadakan webinar juga ya Tokopedia di kampus-kampus. Selanjutnya juga suka ada press conference kayak gitu. Selanjutnya. Oke. Bisa di next lagi. Ya.
Oke, ini yang 3 terakhir ada social media marketing yang pasti kita sudah tahu ada di berbagai macam media sosial ya, Tokopedia mulai dari Instagram dan juga disesuaikan dari ciri khas media sosialnya mulai dari TikTok yang TikTok lebih lagi viral Squid Game, lagi viral Siska Call kan ada di TikTok itu dia memanfaatkan itu, dia mengendorse Siska Call dan menjadikannya brand ambassador dari Tokopedia di TikTok dan di YouTube, di Twitter. Di Twitter, Tokopedia juga membuat thread-thread di mana kayak tips-tips untuk mendesain das kantor kalian gitu-gitu. Jadi di Twitter juga sempat Tokopedia trending nomor 1 worldwide, Tokopedia X BTS di Twitter. Itu juga termasuk pencapaian di sosial media marketing Tokopedia. Selanjutnya Tokopedia juga mempunyai Line Ad atau official account Line. Dan ada blognya juga Tokopedia selain e-commerce-nya. Selanjutnya direct marketing kita sering mendapatkan email-email dari Tokopedia dan mobile marketing yang pasti kita lakukan semua transaksi itu melalui mobile. Kita mendapatkan agak terhubung ya social media marketing dan mobile marketing ini karena memang oh ya, oke. Iya makanya bingung. Oke, ini udah menit keberapa? Oke. Ya kayaknya gitu aja deh nanti di sosial media. Ya, kamu tadi baca sendiri tuh udah 7 menitan. Oh my god, oke. Contoh-contohnya itu loh, kayaknya ya udah deh, oke. Bikin aja misalkan sosial media marketing di sini ada kayak buat feed Instagram gitu aja, terus direct marketing gitu aja langsung. Oke. Aku bisa mau nyebutin kayak satu-satu Instagram ada apa aja, terus kayak ini banyak banget ya. Ya udah deh. Oke. Sekian Tokopedia. Selanjutnya mungkin case study study case selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Pak Goyaye. Guys, udah mau kelas loh. Masih 3 menit lagi sih. Iya, woi. Oke, Aku terima juga belum kasih. siap-siap. Oke. Terima kasih rekan Asia atas case study Gojeknya. Baik teman-teman, sekarang aku mau